Oke, teman-teman semua, balik lagi di podcast Muda Berdakwah yang kedua. Kali ini gue bersama teman dari kenalnya di gunung ya, kenal di Baik, gunung dan ternyata mempunyai latar belakang yang mungkin bisa dikulik buat kita ngobrol-ngobrol di dalam. Jundi Jundullah, gimana kabarnya Jun? ya Bang. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat walafiat. ya, sehat ya. Nah, Jundi ini ternyata rumahnya itu dekat dari markasnya Muda Berdakwah, teman-teman. Ya, Jadi kayaknya nggak sampai setengah jam sih ya. ya dekat banget ini Kabeda, Kabeda. dekat Kabeda. Kabeda itu apa singkatan atau nama daerah? Itu dia nggak tahu deh. Mungkin itu pokoknya tempat alam gitu. Oh. Gue kurang tahu sih singkatannya. Karena baru stay di situ kan. Jadi belum lama di situ. Nah, Jundi ini teman-teman, dia ternyata alumni IPB. Jurusan apa Jun? Di sana? Jurusan Teknologi Hasil Perairan. Teknologi hasil perairan. Berarti Fakultasnya angkatan. Perikanan. Oh, fakultasnya perikanan. Iya. Berarti angkatannya angkatan berapa tuh? Kalau di PB 53, kalau di kita 2016. Biasanya orang bilang angkatan berapa? Nah, ini 2016. Berarti angkatan 53 itu angkatan di mana jurusan itu ada atau angkatan kampus? Angkatan kampus. Oh. Berarti udah yang ke-53. Udah ke 53 ya. Gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalkan lihat dengar jurusannya ya, jurusannya terkait apa tadi? Teknologi hasil perairan. Teknologi hasil perairan. Nah, mungkin kita nggak ngebahas di sana, tapi ada yang seru nih dari Jundi, yaitu selain dia aktif di kampus juga, nah ternyata dia aktif juga di lembaga dakwah kampus sebutannya. Alhamdulillah kayaknya full organisasi pertama dan sampai lulus. Tapi Itu sempat ikut organisasi lain nggak? sebenarnya lebih ke nyambi sih, karena statusnya gue aktif di lembaga dakwah, Oh, tapi di Himpro juga aktif. Gitu. oh Nyambi oke. jatuhnya, karena di Nyambi. Himpro itu statusnya jadi anggota aktif. Oh gitu. Jadi syaratnya harus gitu. Kalau kita join departemen itu Ya. suruh jadi anggota aktif di Himpro. Oke. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang aktivitas dia di lembaga dakwahnya di kampus, apalagi sekelas IPB ya, mungkin kita penasaran juga nih, gimana bisa seorang Jundi itu tertarik dengan dunia dakwah? Apakah memang sebelumnya disupport sama orang tua kah? Atau sebelumnya memang pengen nyoba-nyoba doang? Atau bagaimana nih? Bisa berkecimpung di dunia dakwah itu gimana? Siap. Ya sebelumnya thank you dulu nih udah difasilitasi mungkin di sini sedikit sharing ya karena memang semua punya insight masing-masing dan kebetulan gue difasilitasi nih sama Bang Irfan teman pendakian pertama Gunung Salak Bang ya. Betul, Gunung Salak. Jadi gue pertama kali tahu dakwah di IPB sih karena memang di SMP dan SMA gue MTS sama MA cuma dua-duanya bukan anak rohis. Oh gitu. Gitu. Tapi Jadi, anak organisasi gak? Enggak. Sampai waktu SMA itu gue milih organisasi futsal. Kenapa futsal? Karena dia bisa paling gampang bolos. Iya Jadi benar. dia di hari latihan ya? Iya. Jadi di hari lagi benar. Sabtu waktu MTS juga sama. Gue ngambil futsal. Ya izin aja gitu kan. Yang penting nggak full 1 semester nggak hadir lah. 2 kali 4 kali tuh minimal datang biar dapat absensi gitu kan. Nah, jadi tahu dakwah di IPB dan itu kebetulan dia dapat rekomendasi dari teman. Rekomendasi dari teman suruh join ke LDK aja, lembaga dakwah kampus. Kebetulan kalau di IPB itu ada dua unit dakwah, lembaga dakwah. Satu LDK Al-Huriyah, lembaga dakwah kampus Al-Huriyah sama BKIM, Badan Kerohanian Islam. Oh beda tuh tapi secara kelembagaan beda. Kelembagaan beda, namun sekarang setahu gua udah waktu zaman gua itu terakhir. Jadi di bawah gua udah ngelebur tuh. BKIM ngelebur sama LDK. LDK-nya hilang pindah ke BKIM. Itu pertama kali gua tahu. Jadi nama LDK-nya udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang. LDK Al-Huriyah udah nggak ada. Sekarang ke BKIM. Kayaknya banyak juga sih nama-nama LDK yang sekarang udah nggak ada di kampus-kampus nih. Tuh semenjak zamannya. Itu sensor aja bang. Gua nggak ngerti, nggak tahu mana. Nah, tadi ya ternyata dari yang sebelumnya itu nggak tahu tentang dunia dakwah, terus akhirnya nyoba-nyoba di lembaga dakwah. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke aktivitas lo di kampus, terutama di bidang dakwah. Nah, sebelumnya itu emang lo itu punya waktu kosong sehingga lo nyari waktu kosong buat ikut lembaga dakwah kampus lah.
atau memang ya lu itu kepengen lu sendiri gitu. Oke. Jadi sejauh ini yang bikin gue tertarik, kalau pertama sih karena gue mikir saat berakademik atau ya gue belajar gitu ya, nyari ilmu, kayak gue mikir harus nyari yang bahasannya rohani-rohani gitu lah. Jadi kayak lu aktif, oke, akademik, cuma ada charger iman gitu lah. Benar-benar. Seenggaknya lu gak cuman kuliah pulang. Iya, karena gue mikir kayak, wah ini apalagi kesan gue waktu di kampus tuh, apalagi ya gue dari SMA menuju kuliah, gue tuh udah kena stereotype adanya habis pulang kuliah pacaran, Ya, gitu-gitu kan. betul, Jadi kayak gue mikir, aku nggak mau yang kayak gini nih, cara penjagaannya gimana? Ya, cara lembaga lingkungan. dakwah dah, gitu. Cara lingkungan ya. Iya, Kampus maksudnya, ya kan gue khawatir takut ada circle-circle yang mungkin menjorok atau mendorong gue ke hal negatif. Nah, gue coba lewat lembaga dakwah. Betul banget. Tapi emang sebelum lo di dunia dakwah, terutama di kampus gitu, lu ada aktivitas lain nggak? Kayak misalkan contoh mungkin lu ikut pelatihan atau lu ikut asrama atau apa gitu? Apa memang ya di kampus pulang dan aktivitas di kampus kayak gitu aja? Iya gitu aja. Karena memang gue justru awal mulai kesibukan tuh setelah ikut organisasi. Jadi kayak gue kepikiran, wah pengen jualan. Nah itu kepikiran pengen jualan itu di asrama kan waktu itu. Itu justru saat gue berorganisasi gitu. Apa kan ada danusan dulu tuh. Iya betul. Danusan tuh itu termotivasi gue untuk jualan. Wah banyak banget gue jualan gak jelas dah. Oh benar. Terus teman-teman dengar juga nih katanya Juni juga selain aktif di dunia dakwah ternyata punya prestasi-prestasi yang lumayan mumpuni nih. Kalian pernah ikut lomba debat nasional? Iya, pernah. Lomba debat apa? Debat apa? Jadi tuh diskusinya dia umum seputar Indonesia lah. Dan itu gue pertama kali itu di Tunggu, ini tingkatan kampus atau tingkatan apa? Kampus. Tingkatan kampus. Tapi lingkupnya nasional karena dilaksanain di Lampung waktu itu. Oke. Lampung. Itu udah lama banget sih. Pertama kali gue main, maksudnya pertama kali gue ikut lomba debat. Karena memang secara tim ada satu senior yang ini udah portofolionya lomba debat menang mulu lah. Ini gue ditarik. Nah gue ketemu orang ini karena di lembaga dakwah. Oke. Jadi ditarik untuk masuk ke tim di lomba debat itu. Jadi setelah gue masuk, gue nyoba dan alhamdulillah pertama kali nyoba dan pertama kali menang gitu. Langsung menang ya? Rezekinya nih. Tapi selain lo ikut, berarti kalau lomba gitu ada pelatihan-pelatihannya? Nah, ini menarik emang karena balik lagi ketika senior gue ini ngerekrut gue, itu gue kenalnya karena di lembaga dakwah. Jadi saat gue latihan, kalau nggak salah itu Hamin 2 pekan. Hamin 2 pekan menuju lomba dan jalan ke Lampung. Itu ya setelah pulang kuliah kita brief gitu, kayak ada megang mosi dulu kan, mosi yang positif atau negatif gitulah. Nah, pro kontra gitu kan. Nah, di situ justru kita ngedebatnya terkait dan tanda kutip kekakuan anak lembaga dakwah. Jadi gue ngedebatin di situ, enggak, LDK nggak gitu. Gue bilang, LDK nggak gitu bang, gitu. Karena memang banyak stigma-stigma yang bilang anak-anak lembaga dakwah tuh kaku, konservatif, eksklusif. Konservatif ya. Eksklusif, kayak gitulah. Nah, memang semakin di sini makin sadar lah ya kebanyakan lah ya orang-orang. Nah, terus lembaga dakwah di kampusnya sendiri namanya lembaga dakwah. Lembaga dakwah Al-Huriyah. Karena emang Al-Huriyah itu nama masjid kan? Iya, kita base-nya udah anak Al-Hur lah bahasanya. Jadi gue buat anak Al-Hur nih, anak Al-Hur. Murni anak Al-Hur dan 4 tahun di sana. Dan mencetak kaos, kalau teman-teman anak IPB ada sahabat Al-Hur. Nah, ini cetakan pertama dan jualan pertama gue. Jadi di zaman gue jualin baju sahabat Al-Hur gitu. Itu buat ngeramein lah di masjid. Itu di bagian apa, Jun? Gue di BISMIT, Bisnis dan Kemitraan. Sebelumnya kan DFM. Jadi gue 3 tahun di BISMIT, 1 tahun di Public Relation. Berarti itu ngurusin nyari duit. Iya. Berarti kayak program-program di kampusnya tuh disupport sama mungkin nggak keseluruhan ya, karena kan ada sponsorship kan. Dan di situ kita juga support. Cuma kalau di gua memang satu ya cari dana harian lah bahasanya. Oke.
biar Iya, operasional. karena lumayan juga kan tuh. Iya. Merchandise kayak gitu tuh. Iya itu. Benar. Nah, kalau dana-dana kayak gitu di kampus, terutama kayak lembaga-lembaga, entah itu lembaga dakwah atau lembaga yang lain kan banyak ya di kampus ya. Nah itu disupport secara biaya dari kampus nggak sih kalau kayak gitu? Setahu gue ada Oh, ada jatah lah bahasanya. Karena kan kalau di bawah IP apa masjid itu juga ada porsinya, tapi tetap harus by proposal. Terus kita ngajuin ke UKM gitu kan atau ke apa BEM itu bisa, tapi ya sesuai porsi. Proposal sih ujung-ujungnya di proposal. Oh, oke. Jadi nggak, setahu gue sih gue nggak begitu tahu, tapi gue biasanya bahasa ditargetin aja sama ketua. Ketua berekspektasi berapa ke Bismit per bulan gitu. Tapi tetap kalau misalkan kadang ada aja dari kampus tuh ngasih gitu. Ya betul ada. Nah itu dari segi tupoksi lah ya dari Bismet itu ya. Bismet. Nah kalau misalkan dari aktivitas dakwah di kampus sendiri, terutama di IPB, ya kan? Apa sih tantangan buat mahasiswi IPB ini sepengalaman lu yang berkecimpung beberapa tahun di dakwah kampus di sana gitu loh. Apa tantangan yang menurut lu paling, wah ini tantangan banget nih, ini paling challenge buat gua di kampus? Oke. Apa nih? Sebenarnya kalau gue pribadi untuk porsi gue dalam berdakwah lah bahasanya. Memang ya balik lagi disclaimer teman-teman, semua wajib semua boleh berdakwah gitu kan. Iya, betul. Yang buruk berdakwah, yang baik berdakwah, dan nggak ada yang tahu siapa yang buruk siapa yang baik gitu. Ya pokoknya berdakwah aja gitu kan. Karena ada perkataan juga kan, kita menjadi dai sebelum menjadi apapun. Nah itulah bagus quotes-nya. Oke, lanjut. Nah di situ gue lebih memilih untuk ininya lah, ya di belakang layar lah bahasanya. Oke. Jadi gue nggak yang show up pakai jaket gitu, gue nya nggak berani sih. Dulu ya, maksudnya waktu gue di kampus gue juga nggak berani. Gue pakai jaket LDK tuh pas foto kabinet doang. Sampai sekarang lu takut nggak? Takut diomongin temen kah atau memang lu belum pede? Gue nggak mau ada kesan. Gue nggak mau ada kesan melekat gue anak dakwah gitu, gue nggak mau. Biar apa? Biar teman-teman lu biar lu lebih didekatin teman-teman lu atau emang strategi lu kayak gitu? Biar kalau gua kenapa-napa nggak mengecap lembaga dakwahnya. Oh, paham. Gitu. Jadi gue kayak gue bebas gitu. Walaupun ya mungkin kalau teman-teman deket tahu kalau gue lembaga dakwah. Tapi ya sejauh ini ya mungkin senior-senior kurang begitu tahu ini lembaga dakwah apa bukan, nggak begitu tahu. Karena gue nggak yang syiar gitu, nggak. Gue yang support, dan itu yang alasan gue kenapa gue masuk ke Bismit itu, supaya di belakang. Lu lebih enjoy di belakang layar. Iya, suka mensupport dana gitu. Nah, terus apa, gimana tantangan lu selama di sana? Di situ sih lebih karena kondisi gue yang kayak tadi, sejauh ini bukan tantangan gue dalam berdakwah, tapi mungkin tantangan gue dalam memfilter sih. Gue ngerasa, ya mungkin karena konsekuensi gue nggak show up dengan gue yang lembaga dakwah, berarti kan banyak lingkungan-lingkungan yang masuk nih ke gue, atau gue yang memilih untuk masuk gitu kan. Bisa di departemen, bisa di tongkrongan warkop gitu kan, bisa di komunitas-komunitas gitu kan. Nah justru tantangan gue tantangan memfilter sih. Nah tantangan memfilter itu ya biasanya gue ya banyak strateginya lah, bahasa kayak kalau misalnya kemalaman gue bilang ada agenda asrama gitu kan. Itu agenda asramanya sebenarnya besok pagi subuh. Oh gitu. Ya gue bilang sorry ada agenda asrama gitu. Ini mungkin alasan yang sering gue ucap gitu untuk aman gitu, maksudnya wah nih warning nih misalnya udah mulai campur ya kan, nongkrong udah malam gitu kan. Gue ngerasa gue nggak berperan lah di sini, cabut. Tapi kalau misalnya gue tongkrongan terus ngobrol wah enak nih. Maksudnya kayak ngobrol jam 2 pagi pun juga pernah gue. Cuma itu yang bener-bener ini insight sebenarnya. Oke, ya. Gitu. Berarti lu lebih ke memfilter hal-hal yang mungkin menurut lu kayak tameng buat lu sendiri. Betul, gitu ya? Tameng buat sendiri. Nah, kalau misalkan kasus-kasus di kampus, kan pasti sebagai anak LDK gitu ya, pasti ada aja tuh kasus-kasus yang mampir, entah itu kasus yang memang dikenal di khalayak umum atau yang menjadi permasalahan personal orang. Kadang ada aja kayak gitu tuh kan. Nah, kalau lu sendiri, lu pernah nanganin kasus di kampus kah? Sehingga
lu yang mengharuskan lu buat ikut campur di situ? Atau ya lu memang fokus buat nggak fokus lu di situ? Sebenarnya ada sih Bang, karena memang itu biasanya di tingkat 3 ke 4 lah, kan bentuknya banyak sumber lah. Kita udah mulai Ya, tahu betul. lingkungan, kita tahu Betul. pos-pos yang memungkinkan dia untuk bermaksiat gitu. Oh ya. Jadi kayak Berarti kalau kayak gitu ranahnya itu ke mahasiswa umum atau justru ke anggota lembaga LDK yang sendiri? sebenarnya bahasanya lebih ke relasi yang kita dapat aja sih. Gua nggak bisa bilang ranah mahasiswa umum karena gua ada di Bismit gitu. Ya. Kan kalau mungkin ada lembaga sendiri kan yang apa Islamic Program kalau nggak salah. Dia divisi sendiri, bidang sendiri, bidang Islamic Program. Nah, dia yang Islamic Program. Nah, program ini yang dia khusus untuk luar gitu kan. Iya. Kalau yang internal, biro internal gitu kan. Nah, kalau gua ya gue memantau lingkungan aja. Berarti yang selalu dapat aja iya, gitu. Dan itu ya apa tuh? yang paling parah sih isu LGBT sih. Oke. LGBT. Dan itu bahasanya korban yang cerita ke gua. Oh, korban yang cerita. Iya, jadi kayak gua oh gini toh kondisi kampus kayak gitu. Berarti korban ini dia jatuhnya dilecehin kalau kayak gitu ya? Iya, lecehin. Dan lokasinya nggak jauh dari dari tempat kita ngumpul gitu. Maksudnya nggak jauh dari sekret gitu. Terus kalau kayak gitu tuh sampai nembus ke kampus kah atau memang lu ditanganin sama anak aja? Jadi waktu itu gua pas pertama kali dapet itu khawatir gua sebenarnya karena memang yang gue dapet tuh bukan satu, gitu. Yang gue dapet bukan cuma satu. Dan itu momennya pas lagi naik itu isu LGBT. Gue masih ingat banget di PB itu ada namanya Prof. Ais. Dan gue ikut. Masih ada kan? Masih. Gue ikut ikut agendanya. Dan agenda itu gue dapet lah cara-caranya gitu. Dan cara-cara itu kayak misalnya didampingi, dinasehati, dan diperjelas. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gitu? Iya. Cuma di kondisi itu gue nggak yang siap untuk mendampingi secara maintenance intens gitu. Gue nggak siap tuh karena ya gue sibuk, dia sibuk gitu. Maksudnya kalau gue dampingin terus, nah kan di situ di notice juga takutnya kita bisa ketularan. Iya, betul. Nah di situ akhirnya gue ngelapor Ustadz. Ustadz bilang udah nih laporin ke sini, ya udah gue laporin. Ya udah harapannya mudah-mudahan ada yang treatment yang dikasih gitu ke orang yang gue nggak tahu sih. Karena gue di situ karena di situ juga gue ngobrol ke orang tua gue dan orang tua gue bilang wanti-wanti udah jangan lanjutin. Gitu sih. Gokil ya. Berarti realita di kampus itu banyak hal yang mengerikan seperti itu ya ternyata ya. Iya. Oh ya walaupun kalau kita bilang mungkin kalau bahasanya case-case yang pacaran dan dalam tanda kutip ya isu bentuknya. Gue nggak bilang itu saksi mata gitu, gue nggak bilang. Tapi kan isu kayak ini pernah main di sini, ada yang main di sini, ini tempat ini gitu. Ada, cuma gue nggak yang menelusuri dalam sih. Karena gue mikir kayak, ya barrier gue di dalam aja. Iya, betul. Mereka urusan teman-teman gue. Gitu sih. Gokil, teman-teman. Nah, ternyata cukup mencengangkan dah realita di kampus. Segini lingkungannya kampus apalagi masyarakat umum ya. Makanya itu pentingnya, takut. Pentingnya yang namanya dakwah di sebuah lingkungan tuh. Bahkan kan gue lupa ini riwayat siapa gitu kan, ada riwayat yang mengatakan Allah tuh nggak mengazab suatu kaum karena ada yang senantiasa beristighfar, ada yang berdakwah di kaum tersebut. Kalau misalkan nggak ada yang berdakwah, nggak ada yang istighfar, itu Allah bakalan kasih azab. Minimal kita lah salah satunya ya. Iya, betul. Nah, Jun, terakhir Jun, tadi kita udah ngobrol panjang nih tentang aktivitas lu di lembaga dakwah kampus IPB. Nah, lu kan angkatan 53 ya? 53. Nah, itu setiap angkatan katanya ada namanya tuh. Iya, ada namanya. Kalau nama lu apa? Garda Adikarya. Oh, Garda Adikarya. Yang melingkar itu apanya berarti? Oh, melingkar. Melingkar sebenarnya komunitas sih. Komunitas yang 53 itu. Iya, jadi setahu gua, jadi di IPB itu kan kumpulan anak-anak dakwah ADK gitu ya. Ada ya, ada dakwah kampus gitu. Dia punya keresahan yang sama ketika kita udah lulus gitu. Oke. Ya kita udah lulus, ya mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun lulus lah. Nah di situ keresahannya adalah, gue habis lulus nih gue nggak ada circle lagi nih. Ya. Circle positif lah bahasanya kayak lembaga dakwah dulu gitu.
akhirnya bikin komunitas lah namanya Melingkar. Karena anak-anak Berarti ini 53 di luar dari kampus ya? di luar nggak ada komisaris lagi apa? Pembinanya nggak ada. Tapi anak LDK udah pasti masuk Melingkar atau enggak? Bisa dibilang dominansinya mungkin bukan anak LDK-nya tapi anak lembaga dakwah. Karena kan LDK tuh yang alurnya masjidnya, ya. tapi kan ada fakultas-fakultas kan. Ya. Nah, itu biasanya ngumpul ke situ-situ juga. Jadi kita semangatnya semangat yang saling menjaga. Yang penting ya minimal ada kajian sebulan sekali lah. Karena kan memang kalau di kampus itu kan terbatas ya selama lu jadi mahasiswa doang kan. Nah kalau ini ketika lu keluar ya udah nggak ada tanpa batas. Makanya salah satunya ada kayak Melingkar. Berarti setiap angkatan ada namanya atau ya lu taunya Melingkar aja? Setahu gua sih yang aktif ya. Menurut gua sampai saat ini ya aktif di Melingkar 53 itu. Karena memang dia juga bergeraknya sebelumnya di awal itu yang penting rutin, rutin. Jadi kita ada ngaji rutin gitulah. Online. Kita basisnya online. Terus nanti akhirnya ada olahraga rutin. Latihan CPNS kemarin, CASN. Ada. Karena kan alumni-alumninya ada yang udah ASN kan. Ya. Jadi dia ngajarin. Terus akhirnya ada sharing, kan ada yang udah sarjana gizi kan. Sharing terkait gizi, pola sehat, kayak gitu. Terus ada yang kemarin olahraga cara supaya konsisten, ya kan? Karena menang juga dia IPB-ran, akhirnya dia sharing kayak gitu. Jadi yang penting serapin aja tuh alumni-alumni yang bagus sharing di Melingkar. Iya benar. Gitu. Gokil, inilah salah satu contoh orang yang hidupnya penuh manfaat. Guys. Amin. Kampus manfaat. Setelah kampus juga ada kebermanfaat. Nah, mungkin itu aja Jun. Thank you udah ngobrol-ngobrol nih. Siap, thank you. Udah kerasa udah 20 menit kita ngobrol ya. Thank you banget. Semoga senantiasa diberkahi perjuangannya karena ya kita punya porsinya masing-masing ya. Benar. Ya porsinya masing-masing dan setiap orang pasti punya amanahnya masing-masing teman-teman. Betul sekali. Sekian dari gua, sampai ketemu lagi di podcast Muda Berdakwah selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.